ya di ibadah Zebaot hari ini. Iya. Nah, tapi sebelum mulai Kak Enggal, Kak Anita, aku mau tanya dulu nih. Kak Enggal sama Kak Anita kan udah gabung nih di Komisi Anak. Masih inget nggak kira-kira kapan pertama kali gabung di Komisi Anak ini? Kalau dari aku sendiri, aku mulai gabung itu waktu kelas SMA. Jadi waktu itu aku SMA, jadi ya? gitaris. Nah, sekarang jadi pembawa pujian. Pujian, amin ya. Ntar kedepannya Kak Anita bisa bawain firman. Amin. Kalau Kak Enggal gimana Kak Kalau Enggal? aku kelas 3 SMP itu tahun 2008 apa 2009 gitu ya. Wah, Pokoknya dari startnya SMP dari ya? gitaris juga sih. Oh, mulainya dari Iya, gitaris mulai juga. dari gitaris juga. Oke, mantap ya. Nah, kalau misalnya kan Komisi Anak, kalau Iya. selain di Komisi Anak, kira-kira kakak-kakak ini ada di pelayanan di mana lagi? Oke, aku waktu itu pernah di Komisi Pemuda juga, Pemuda habis itu juga. sama sekarang di Komisi Kesenian. Komisi Kesenian, Iya. berarti ada di Komisi Kesenian, Komisi Pemuda dulu ya Pemuda, pernah iya. ya. Nah, teman-teman di Zebaot kan udah mulai dari SMP nih, berarti udah bisa mulai melayani ya. Wah, udah bisa banget. Nah, bener, Mbak. mulai dari kayak yang udah sekarang ada di doa pembukaan, doa Oh, penutup kan iya. beberapa teman juga sudah melayani. Nah, kedepannya mungkin nanti kita bisa sama-sama melayani Komisi Anak ya. Iya dong. Mungkin bisa jadi gitaris, kayak Kak Enggal dulu melayani dari gitaris, atau kayak Kak Anita juga sekarang bisa pemimpin pujian. Nah, kita mau nih teman-teman Zebaot di rumah, boleh nih nanti kedepannya kita bersama-sama melayani di Komisi Anak ya. Iya. Nah, oke, untuk itu kita mau hari Mulai ini nih ibadah. mau bahas tentang pelayanan nih Kak Oh, Enggal, Kak iya, Anita. iya. Jadi kita mau tahu apa aja itu pelayanan, bagaimana bentuknya, dan komitmen dari teman-teman. Kita mau harapin teman-teman semua bisa terlibat di pelayanan. Nah, untuk itu kita harus ikutin dari awal sampai akhir ya. Oke? Nah, Oke, untuk memulai ibadah kita pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Mengutus Kita ke Dalam Dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, kita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, marilah kita memuliakan Dia. Ya, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani Dia-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ya, harus melayani dengan senang ya, Kak Enggal, Kak Anita ya, dimanapun kita berada. Ya, sebelum kita masuk ibadah Zebaot lebih lanjut, kita akan mulai dengan berdoa kepada petugas doa persembahan, pembukaan. Kami persilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kembali kami ingin beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya ibadah yang telah dipersiapkan oleh kakak komisi Tuhan dapat bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan, terkhususnya untuk memuliakan namamu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan sehingga tidak bisa beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan terus berkati dan sertai mereka Tuhan agar mereka juga bisa beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, khususnya dalam menangani kasus COVID-19 Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat GKJ Kanaan dan seluruh warga Indonesia Tuhan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan mereka dari pandemi COVID-19 yang berbahaya ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah membawakan doa pembukaan. Nah, sekarang nih Kak Anita, Kak Enggal, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gogo. Kita akan bernyanyi Ku Hidup Bagimu.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada Kak Gogol untuk membawa firman dipersilahkan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan juga kebahagiaan ya Bapa. Pada hari ini kami datang kepada-Mu ya Bapa, menghadap hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Biarlah semuanya hanya boleh disampaikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati firman yang kami baca pada hari ini sehingga kami boleh baca, boleh renungkan dan juga boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik sekalian. Baik, pada hari ini kita ketemu lagi gitu ya. Kita akan belajar bahwa kita sebagai umat Kristiani gitu ya, anak-anak remaja Zebaot ini dipersiapkan Allah untuk melayaninya. Nah, firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya 6
Baik, shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bahwa bagaimana bahwa kita semua sebagai umat Kristen itu dipersiapkan oleh Allah untuk melayaninya. Jadi hari ini kita belajar dari sosok Nabi Yesaya ya, dan kita akan baca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan ayat 9 sampai 13. Jadi basically ya dari 1 sampai 13. Nah, firman Tuhan pada hari ini, kalau kita boleh beri judul ya, kita bilang, pakai aku Tuhan. Oke, kita mau baca dulu firman Tuhannya ya, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan juga 9 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hai, shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan juga 9 sampai 13. Judulnya adalah dipersiapkan Allah untuk melayaninya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani, dan bukan cuma dipanggil, tapi dia menerima berkat-berkat lain ketika dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan. Yuk, kita baca dulu firman Tuhannya ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan 9 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong,
Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon-pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi adik-adik sekalian, pada Yesaya ini menceritakan bagaimana Yesaya dipanggil Tuhan pertama kali. Jadi saya mau nanya, siapa yang mau semakin keren dalam hidupnya? Semakin keren di mata Tuhan, juga semakin keren ketika kita mencoba mengembangkan diri kita dalam sehari-hari, dalam kita bersekolah dan juga dalam kita belajar. Tentunya semua orang ya, bahkan saya pun sampai sekarang masih terus belajar untuk mengembangkan diri. Nah, Yesaya memberi contoh gitu ya, bahwa kalau mau semakin keren, jawab panggilan Tuhan. Kenapa begitu? Karena dengan menjawab panggilan Tuhan, ada banyak hal yang akan diperlengkapi. Kalau tadi kita belajar di ayat-ayat awal ya, di sini digambarkan bahwa ayat 4 ini ya, ayat 4, 4 dan 5, bahkan Yesaya itu adalah orang yang najis bibir. Dia menganggap dirinya tuh nggak layak banget gitu ya. Lalu dilayakkan, di sini dosanya telah diampuni gitu ya. Nah, sebelum Tuhan menanyakan, dosanya sudah diampuni gitu. Jadi kalau kita menjawab panggilan Tuhan, itu Tuhan akan melayakkan kita dan menyucikan kita gitu ya. Nah, dipanggil itu bukan karena kita layak, bukan juga karena kita paling suci, dan bukan karena kita bisa melakukan pekerjaannya. Jadi justru hanya jika kita menjawab panggilan Allah, maka kita akan semakin dibentuk dan diperlengkapi olehnya. Jadi bukan kebalik ya, bukan kita layak dulu baru kita dipanggil, tapi kita tuh akan dilayakkan oleh Tuhan. Jadi kita belajar bagaimana proses saya dipanggil Allah gitu ya. Apa yang didapatkannya tadi ya, pengampunan dari dosa-dosanya, dan juga dia dilayakkan untuk menjalani panggilan Tuhan. Kalau dilihat di ayat 9-13, bahkan ketika dia memulai pekerjaannya, dia akan melewati banyak cobaan dan juga ditolak. Tapi itu bukan sesuatu yang akan membuat dia sedih atau terus berhenti. Justru itu yang membuat dia menjadi semakin baik dan semakin baik lagi gitu ya. Nah, kita lihat ya, dua hal yang terjadi ya. Yang pertama, dari proses pemanggilan Yesaya, yaitu ada kesadaran sebagai umat berdosa akan membuat Allah memberikan pengampunan, diri yang tercemar akan dibersihkan dan disucikan. Ini makanya saya bilang nggak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, dosa tuh nggak menjadi alasan untuk mulai menjawab panggilannya. Justru akan semakin disucikan sejalan dengan kita menjawab panggilan dari Allah. Yang kedua, kalau kita merasa nggak layak, ternyata ketidaklayakan itu nggak jadi penghalang untuk melayani. Justru itu menjadi bagian Allah untuk melayakkan kita sebagai pelayannya, dan apa yang tidak layak, Allah akan mengubahnya agar menjadi layak. Kita lihat ya, kalau kita jawab panggilan Allah, apapun yang bisa kita kerjakan itu berharga di matanya. Apapun yang bisa kita kerjakan ya, apapun talenta kita, itu kita harus cari bagaimana talenta itu bekerja untuk Tuhan. Allah juga nggak pernah salah mengukur talenta kita, serta memberikan kesempatan untuk mengembalikannya dalam bentuk mengerjakan pengutusan dengan setia. Jadi apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk Tuhan, baik di gereja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti ada kok gitu. Mesti kalau merasa nggak ada, mesti dicari. Dan mereka yang dipanggil hendaknya mengerjakan dengan sepenuh hati gitu ya, di bagian ketiga yang kita pelajari ya. Setia bahkan ketika tidak dengarkan oleh umat Allah. Jadi apapun yang terjadi tetap harus setia untuk melayani dan menjawab panggilannya. Nah, ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia, sebetulnya itu adalah pengutusan dari Allah. Jadi waktu kita hidup aja itu ada suatu pengutusan. Untuk itu dalam kondisi apapun, talenta apapun yang kita miliki, semua merupakan perlengkapan untuk menjawab pengutusan Allah. Jadi ya memang bagus kalau kita bisa di gereja gitu untuk melayani Tuhan. Tapi sebetulnya dalam hidup kita setiap saat kita bisa melayani Tuhan. Dari memiliki tingkah laku yang baik, menjadi contoh buat teman ataupun orang lain, contoh yang baik tentunya ya, itu sudah menjawab panggilan Tuhan.
dan juga mesti cari pekerjaan nyata yang bisa diberikan, yang kita berikan kepada Tuhan untuk menjawab panggilannya. So, nggak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan kali ini, yuk kita jawab panggilannya. Jadi gimana caranya? Yang pertama, kita menjawab panggilannya dengan penuh sukacita. Jadi kalau kita menjawab pengutusan Tuhan itu, ya memang harus dengan sukacita. Kita tahu bahwa itu adalah kewajiban, tapi kita lakukannya dengan sukacita. Nah, menjawab pengutusannya dengan aktif melayani di gereja akan menjadi awal yang baik untuk menjawab pengutusannya untuk kita dalam kehidupan di sekitar kita. Artinya apa? Kalau kita aktif di gereja itu sebagai awal yang baik untuk membuat kita belajar lebih banyak, dibentuk lagi gitu ya, disucikan, untuk kita nanti akan diutus Tuhan untuk kehidupan di sekitar kita. Lalu, kita harus melihat pada Allah pada saat kita menjawab pengutusannya, bukan pada kondisi kita. Ada satu kata mutiara gitu ya, dulu saya pernah dapat gitu ya di saat ibadah remaja gitu ya, kayak kartu gitu ya. Itu saya ingat banget kata-katanya gini, bahasa Inggris ya. When I look at my resources, I say I cannot. But when I look at to whom I resource, I say I can. Bahasa Indonesianya kira-kira begini. Ketika saya melihat sumber daya yang saya miliki, saya bilang saya nggak bisa. Tapi ketika saya melihat dan mengerti dan menyadari bahwa kepada siapa kita boleh berasal ataupun boleh memiliki sumber daya juga, sumber daya kita tuh punya siapa? Yaitu punya Allah. Maka kita akan bilang kita bisa. Jadi kalau mulai melayani itu harus didasari bahwa kita melihat Allah yang akan membantu kita, bukan melihat apa yang kita bisa dulu, gitu ya. Oke. Nah, saya mengajak adik-adik sekalian, kita selalu mengarahkan hati kita kepadanya hingga kita bisa menjawab dengan pasti untuk mengerjakan pengutusan dari Allah. So, kalau mau keren, ya kita menjawab panggilannya. Karena kita akan disucikan, karena kita akan dilayakkan, dan dalam menjalani pelayanannya ada banyak banget pengalaman berharga yang nantinya akan berguna buat adik-adik semuanya. Oke, selamat menjawab pengutusan dari Allah dan menjalaninya dengan penuh sukacita, baik di gereja maupun di sekitar kita. Selalu percaya bahwa Allah akan melengkapi penugasannya itu, pengutusannya, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan bertumbuh terus, bukan secara iman maupun secara kepandaian gitu ya. Dan kita selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjawab dan mengerjakan pengutusannya. Selamat melayani. Amin. Baik adik-adik sekalian, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang begitu banyak bekerja juga melalui nabi-Mu, Nabi Yesaya, di mana kami boleh belajar pada hari ini untuk mengerti betul, mengerti benar ya Bapa, bagaimana Engkau memanggilnya, bagaimana Engkau menyucikannya, melayakannya, dan juga bagaimana Engkau juga menguatkannya untuk siap menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, dalam setiap keadaan kami, dalam setiap hal yang kami boleh lakukan dan boleh segala kelemahan kami ya Bapa, kami percaya Engkau mengutus kami ke dalam dunia ini ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu dan juga membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu percaya Bapa bahwa kami adalah anak-anak yang Kau utus dan siap untuk menjawab utusan itu, sehingga kami boleh berkembang lebih lagi baik dalam spiritual kami dan juga kepandaian kami ya Bapa. Kami percaya Engkau juga akan membentuk kami melalui pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan, yang telah Kau utuskan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengerti dan juga mau menerima segala utusan yang Kau berikan kepada kami, bukan hanya dalam pelayanan di gereja, tapi juga dalam kehidupan di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita sudah dibebaskan dari keberdosaan kita dengan pengampunan dari Allah, yaitu dengan pengorbanan dalam diri Kristus Yesus. Allah sudah memberi, Allah sudah memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang terbaik. Sebagai dasar persembahan, terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diaturkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan ke majelis wilayah masing-masing. Atau yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami atas pemeliharaan kehidupan kami. Dalam ibadah kami Bapa saat ini, kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan terima kasih kami, sebagai ungkapan pengakuan kami bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mohon ya Allah, kuduskan dan sucikan persembahan ini sehingga berguna bagi perluasan kerajaan kasih-Mu. Dan ajar setiap kami ya Tuhan, untuk memberikan seluruh kehidupan kami hanya dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah syukur kami Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih Kak Gogo atas firman yang sudah dibawakan. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani dan siap diutus menjadi pribadi yang lebih memahami tentang Tuhan Yesus ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kukan Bangkit. Teman-teman bangkit berdiri ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari lanjut umat kemenangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita nyanyi sekali lagi ya. Teman-teman lebih semangat lagi, ayo. Karena kita semua ini adalah umat pilihannya Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya
Kita semua udah dipanggil, kita mau melayani Tuhan. Kita semua harus bangkit yuk teman-teman semua ya, yang Zebaot. Tapi melayani juga nggak cuma di gereja aja ya. Iya. Kita juga bisa melayani di orang-orang di sekitar kita, dari keluarga, teman-teman. Kita bisa melayani mereka. Nah, Kak Anita, Kak Enggal, kita udah mau selesai nih ibadah. Nah, sekarang kita mau doa penutup, dan kepada petugas doa penutup dipersilahkan. Teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman minggu ini. Ajar kami selalu taat dan menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sekolah minggu ini. Kami masih melaksanakannya secara virtual Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati sekolah minggu ini Tuhan. Dari kakak sekolah minggu kami sampai tim yang membuat sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan pada mereka agar tetap semangat dalam melayani-Mu. Tuhan Yesus, di minggu ini kami teringat untuk teman kami yang Tuhan telah tambahkan usia setahun lagi. Kiranya Tuhan selalu berikan hikmat dan selalu takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan di dalam sekolah minggu ini, kami dapat bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Tidak lupa kami menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, terima kasih buat yang sudah memimpin doa penutup. Kak Anita, Kak Angel, kita kayaknya ibadahnya udah mulai selesai nih. Iya, betul. Iya. Tapi jangan lupa teman-teman untuk lakuin firman Tuhan hari ini ya. Iya, Kita betul. harus jadi pelayan Tuhan yang setia. Pokoknya dimanapun kalian berada, kita harus tetap melayani Melayani Tuhan. Oke, terus jangan lupa juga jaga kesehatan teman-teman ya. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Mungkin kan Anita? Jangan lupa mencuci tangan kalau dari luar. Jaga jarak ya, satu dengan yang lain. Nah, pokoknya kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah deh. Betul. Pokoknya stay at home. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Oke, God bless you all. Terima kasih, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dah.